ngobrol santai, ngobras terkait dengan kebencanaan. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan panjalima Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak ya gitu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita ucapkan atau kita teriakkan yel kita ucapkan salam kita ya. Salam tangguh, 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 tangguh 3 kali. Terakhir hidup dengan siap selamat. Saya hitung sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Siap untuk selamat. Sekali lagi, salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Siap untuk selamat. Terima kasih. Itu sebagai salam kita bahwa kita sudah sepakat di bidang visi kita di kemanusiaan, di penanggulangan bencana, bergerak di kemanusiaan. Kita harus tangguh baik di segala medan, dan ketangguhan ini kita juga harus siap selamat, termasuk juga kita para relawan. Mungkin juga ke depan perlu peningkatan kapasitas sehingga pada saat kita kegiatan di lapangan, kita sebagai petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk di bidang kebencanaan, kita juga lebih awal harus mengetahui tata cara untuk memberikan pertolongan sehingga relawan tidak menjadi menjadi korban akibat dari bencana tersebut. Terus yang selanjutnya, kegiatan hari ini kita laksanakan dalam rangkaian memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana HKB, Hari Kesiapsiagaan Bencana, yang kalau tidak salah di tahun 2023 ini kita memperingati Hari HKB yang ke-7. Kenapa yang ke-7? Karena dasarnya adalah kenapa tanggal 26 April itu ditetapkan sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana, yaitu pada tanggal 26 April tahun 2007 pemerintah sepakat menetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah bersama DPR. Nah, itu sebagai momentum bahwa undang-undang itu adalah menjadi pedoman kita bersama untuk tata kelola penanganan bencana secara nasional. Setelah 10 tahun dari ditetapkannya undang-undang itu tahun 2007, di tahun 2017 pemerintah menetapkan tanggal 26 April itu sebagai Hari HKB, Hari Kesiapsiagaan Bencana. Itu di tahun 2017. Artinya di tahun 2017 kita pertama untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana itu, sehingga di tahun 2023 ini kalau tidak salah ini yang ke-7. Mudah-mudahan momentum HKB ini bisa kita gunakan sebagai evaluasi sejauh mana kesiapsiagaan kita, khususnya di Provinsi Bali secara umum maupun di Kabupaten Buleleng pada khususnya. Oleh karena itu pada malam hari ini, walaupun kemarin kita di tanggal 26 April sudah melaksanakan kegiatan peringatan HKB, yaitu dengan melaksanakan kegiatan simulasi bencana secara mandiri, yaitu dengan serentak membunyikan sirine atau kentongan di pukul 10 kemarin di tanggal 26 April, dan dilaksanakan kegiatan simulasi mandiri di masing-masing tempat kerja maupun di fasilitas publik. Itu arahan dari pemerintah bagaimana kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan evakuasi mandiri apabila terjadi bencana. Apalagi kita di Buleleng, walaupun wilayah kita Buleleng sangat
dari segi kekayaan alam, baik dari pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan maupun juga sumber daya yang lain. Kita Buleleng bersyukur mempunyai alam seperti ini. Kita tinggal menjaga bersama-sama supaya kita bisa nikmati ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di samping nikmat yang diberikan oleh Tuhan, ada juga karunia yang diberikan bahwa kita di Buleleng sesuai dengan dokumen kajian risiko bencana kita yang sudah kita susun di tahun 2022 sudah ditetapkan menjadi peraturan Bupati. KRB itu juga kita bahas bersama rekan-rekan kita di Undiksa. Kita di Buleleng mempunyai potensi bencana kurang lebih hampir 9 potensi bencana, baik itu bencana yang bersumber dari bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh air, seperti contoh banjir, ada tanah longsor, mungkin juga ada banjir bandang, dampaknya juga ada angin puting beliung, atau juga mungkin banjir rob di laut, termasuk juga bencana yang diakibatkan oleh geologi, yaitu oleh bencana gempa bumi. Bisa juga gempa bumi dibarengi dengan tsunami, tergantung dari kekuatan gempa bumi, termasuk juga posisi di mana pusat dari patahan gempa bumi tersebut. Nah, oleh karena itu kita di Buleleng harus memahami bahwa kita memiliki potensi bencana yang cukup besar, dan dari sejarah kita di Buleleng mempunyai sejarah yang kelam terkait dengan bencana geologi. Sebagai contoh, mungkin di tahun dulu di 1815-an pernah terjadi Gejar Buleleng, ada juga di tahun 1976 ada di Seririt. Nah, mudah-mudahan bencana itu tidak terjadi ya, tetapi dari segi sejarah itu bisa periodik gitu kan, tinggal waktunya yang tidak tahu kan tuh. Nah, karena waktunya yang tidak tahu, inilah perlu kita terus harus waspada, terus kita harus ada kesiapsiagaan maupun juga peningkatan kesadaran kepada seluruh warga masyarakat bagaimana cara penanggulangan bencana yang efektif, bagaimana mengurangi kerentanan itu, bagaimana meningkatkan kemampuan kita atau kapasitas kita terkait dengan sumber-sumber daya yang kita miliki, sehingga bisa mengurangi resiko dari bencana itu. Resikonya itu kan kalau bisa mengurangi korban jiwa, mengurangi dari kerusakan ataupun kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga sampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang hadir hari ini terkait dengan kebijakan penanganan bencana di Kabupaten Buleleng. Kita di Buleleng sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana, kita saat ini sedang menyusun draft Ranperda penanggulangan bencana yang saat ini naskah akademiknya ada di Balitbang, sedang dibahas. Balitbang bekerjasama dengan Undiksa juga menyusun naskah akademik, termasuk juga draft Ranperda penanggulangan bencana. Nah, di Perda penanggulangan bencana diharapkan tata kelola penanganan bencana di Kabupaten Buleleng bisa kita susun dengan baik sehingga kita bisa pedomani bersama. Sehingga di sana jelas hak, kewajiban, tanggung jawab maupun wewenang dari stakeholder, dalam hari ini pentahelik. Bagaimana peran dari pemerintah itu kalau dari kabupaten kan ada pemerintah kabupaten yang didukung oleh SKPD terkait, termasuk juga pemerintah desa, bagaimana tanggung jawab pemerintah desa, bagaimana juga tanggung jawab dari desa adat, apalagi sekarang Undang-Undang Provinsi Bali sudah ditetapkan, sudah disahkan, di sana sudah diakui terkait dengan desa adat. Nah, ini menjadi sesuatu yang
bergembira bagi kita penguatan terkait dengan desa adat sudah diakui di dalam Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali. Begitu juga peran dari akademisi, nanti jelas diatur di perda itu, peran dari dunia usaha, peran dari media massa, peran dari masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga semua tertata, tata kelolanya dengan baik, sehingga itu kita bisa pedoman. Termasuk juga peran dari relawan. Seperti ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Kalasa Undiksa untuk pertama kalinya diundang dalam kegiatan yang cukup megah ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemantik untuk aksi kita ke depan. Karena inilah yang mengaitkan kita semuanya menjadi padu dan pada akhirnya kita saling mengenal untuk menyisihkan segala kemampuan yang ada untuk bersama-sama bergerak dalam sebuah misi kemanusiaan. Kita nggak berdoa tentang datangnya bencana, tapi sekali lagi bencana tidak pernah bisa kita ketahui tibanya. Ini gerimis apa takut? Cobaan lah itu. Cobaan. Tepuk tangan untuk Pak Budi dulu. Sudah dicoba ya. Baik. Belum ujian ya. Baik, kita masih stay dulu di sini. Jadi sekali lagi kami atas nama Undiksa sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan Undiksa hadir untuk sama-sama membantu BPBD yang pada akhirnya kita bisa saling mengisi, saling melengkapi untuk kebaikan kita semuanya. Dan kita sama-sama tahu bahwa bencana ini bisa datang silih berganti, bisa datang kapan saja. Yang terpenting adalah mari kita sadari bahwa kita adalah bagian dari THK. Kita sebagai bagian dari Trihita Karana. Keseimbangan ini penting, baik dalam kaitan kita dengan Parahyangan, kaitan kita dengan Pawongan, maupun kaitan kita dengan Palemahan. Wajib kita jaga. Dengan terjaganya tiga ini menjadi sebuah keseimbangan yang harmoni. Yang kedua, kita menyadari tentang misi kita, tentang peran kita dalam konteks pentahelix. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kalasa bahwa bicara tentang bencana, ini adalah bukan hanya leading sektornya pemerintah. Ada 5 komponen penting yang sama-sama kita harapkan punya andil yang sama. Yang pertama tentu pemerintah, yang kedua adalah masyarakat. Tentu diantaranya adalah melalui Destana, melalui Sibat dan lain-lain. Dan yang ketiga tentu adalah dari pihak media hari ini. Tentu media ini adalah menempati posisi yang sangat penting. Untuk itu perannya selalu kita nantikan. Dan yang ketiga adalah peran kami selaku akademisi. Akademisi tentu kita siap untuk berbagi, siap untuk bersama-sama. Bahkan jika dikehendaki kami pun menyatakan siap. Bahkan ada pesan khusus dari Bapak Rektor kami, beliau menyatakan pada saat kami menghadap, ke depan Undiksa akan mengambil peranan yang lebih konkret di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalam upaya setiap pengurangan risiko bencana. Untuk itu mohon dukungannya. Undiksa siap untuk melangkah ke arah itu. Mudah-mudahan arahan pimpinan ini bisa disambut dengan baik dan kami siap belajar lebih banyak lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama belajar dan pada akhirnya tanpa berpanjang lebar tentu kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat penting. Mengingatkan kita semuanya bisa padu di sini yang pada akhirnya harapannya kegiatan ini bisa dilanjutkan untuk masa-masa yang akan datang. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bagaimana di bulan April ini
merupakan bulan yang sangat bersejarah di mana 16 tahun yang lalu pemerintah bersama DPR sepakat dan berkomitmen untuk menetapkan tata kelola penanggulangan bencana secara nasional, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dengan adanya undang-undang ini merubah paradigma penanganan bencana. Untuk para pemeran simulasi, waktu dan tempat dipersilakan. Setelah relawan Desa Tangguh dari Cikit datang dan langsung mengevakuasi mencintai bawah, tulang kaki dan pada tulang lengan dengan bawah. Segera dievakuasi bekerja sama dengan anggota Sibat dan Pramuka dari Desa Pancasari. Kedua korban dibawa ke tempat yang lebih aman, di tempat yang untuk penanganan korban sudah disiapkan dari tim PMI. Melakukan penanganan untuk korban. Korban yang patah tulang diberikan pembidaian. Kemudian ada yang korban terluka di dahi, di kepala, juga dibalut. Korban yang patah tulang di tungkai biar tidak korbannya menjadi cacat. Penanganan pra rumah sakit dilaksanakan oleh tim PMI dari relawan PMI, dibantu dengan relawan dan diberikan gendongan dan luka di kepala dibalut dan siap untuk diberangkatkan ke tempat fasilitas kesehatan.
Bantu. Bertepatan dengan Hari Raya Tumpok Wayang, kita bisa berkumpul di sini, di mana BPBD bisa mewadahi. Oke, bisa tangannya dipegang seperti ini. Oke, baru kita seret. Gimana cara penyeretannya ini? Kaki yang berpijak di lantai dilempar ke belakang. Oke, kepada korban, posisi kaki. Nah, di mana sebagai tim komandernya berada di kepala. Oke, dari kepala silakan untuk melaksanakan proses. Oke, masuk. Maju. Oke. Kepala komandir. Kalau sudah posisi. Taruh dulu di atas paha. Oke. 1, 2, 3, tempelkan ke dada. Jangan dulu ke atas. Tempel balik. Oke. 1, 2, 3, tempelkan ke dada. Atas. 1, 2, 3, berdiri. Jalan, Pak. Ada musuh di depan. Ada musuh di depan. Sampai maju, Pak. Ada musuh di depan. Ada musuh di depan. Ada musuh di belakang. Fokus. Ngadep ke depan lagi semuanya. Baik, untuk mempersingkat. Orang usah pada baju
dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 kita berada di sini 2 malam 3 hari. Selama 2 malam 3 hari di sini kami relawan sangat menikmati sekali situasi dan kondisi keramah-tamahan dan sebagainya. Yang lebih penting kami mendapatkan ilmu, caranya evakuasi kebencanaan, caranya mendeteksi kebencanaan, caranya mitigasi kebencanaan, dan hal-hal lain yang menyangkut kebencanaan. Jadi intinya acara-acara seperti ini agar dilanjutkan kembali oleh Pak Alasa, oleh BPBD Kabupaten Buleleng, agar relawan kami, relawan bersama kami, desa Gigit dan desa-desa yang lain dari sisi SDM, dari sisi kemampuan dalam hal kebencanaan bisa ditingkatkan. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Kurang lebihnya Tiang mohon maaf. Yang untuk para peserta, Om Santi Santi. Salam tangguh. Tahu. Siap untuk selamat. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada BPBD sudah melaksanakan kegiatan dari tanggal 28 sampai tanggal 30 ini. Ini sangat berkesan bagi kami dan kita bisa menambah relasi juga di berbagai instansi, dan saya harapkan semoga kegiatan ini berjalan setiap tahunnya. Itu aja, terima kasih. Baik, kami dari Pramuka Peduli Kuarca Buleleng setelah mengikuti kegiatan ketemu relawan ini merasa sangat senang dan juga memiliki banyak wawasan baru ya, juga dapat teman-teman baru mungkin yang nantinya saat terjadi bencana mungkin bila diperlukan mungkin nanti kita biar lebih bisa gampang untuk koordinasi, dan mungkin untuk kedepannya bisa dilaksanakan lagi yang kegiatan-kegiatan seperti ini dalam bentuk perkemahan maupun pelatihan-pelatihan sejenisnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.